Jojo kiri. Tahan Jo, tahan. Ya setelah tertunda ya cukup lama tapi akhirnya bisa tayang dan kita semua masih diberi kesehatan untuk kumpul di premiernya gitu ya, setelah akhirnya ngelihat teman-teman udah pada karirnya makin tambah bagus lagi waktu dibanding waktu syuting, maksudnya udah maju, lebih maju lagi, jadi ya happy sih ngelihatnya. Ajo itu ke Klaren udah tuh. Oh, nongkrong nih. Jo, artinya untuk film ini sendiri seperti apa sih pengalamannya mungkin bicara soal bisnis ya untuk diri lu sendiri? Jujur gue orangnya kan nggak gitu sensitif ya sama hal-hal kayak gitu, tapi ya ngelihat teman-teman kayak tadi yang diceritain ya, Fadlan sempat kayak ketempelan gitu, ya takut juga sih, apalagi memang lagi sama-sama kerja, jadi resikonya tuh kayak ada gitu. Ya tapi untungnya selesai filmnya dengan lancar sih. Ini film horor keberapa, Jo? 3 mungkin ya, ketiga. Jo, Ya. ini kan sendiri kan film mistis ya, dan lo sendiri di beberapa adegan-adegan itu kan ngomong kasar. Nah itu tuh gimana sih, katanya kan kalau kayak gitu kan ada pantangan-pantangan. Nah Ya. dari diri lo sendiri setelah Takut nggak sih pas adegan itu, ngomong takut kasar atau bagaimana? yang gitu? Ya pokoknya kan dari Frisly sendiri terus dari tim yang lain udah baca skrip semuanya ya, jadi in karakter gitu, yang bahwa yang ngomong tuh karakter gitu. Kalau in real life sebagai Joshua sendiri sih nggak pernah berani ya ngomong kayak gitu di tempat yang nggak semestinya gitu, jadi ya memang karakternya dibuat kan bisa jadi trigger kenapa ada kutukan itu ya, karena sembarangan aja attitude-nya gitu. Ada kesulitan nggak untuk bikin film ini sendiri? Iya, kesulitannya lebih ke medan itu tadi ya, medan lokasi ya. Sama kalau yang lainnya nggak ada sih. Kalau yang lainnya nggak ada. Chemistry sama pemain lain juga enak. Dari PH juga memberikan treatment yang baik gitu. Jadi memang masalah utamanya ya karena lokasinya sendiri itu memang ngasih tantangan lah gitu. Mas Jo masih mau main film horor lagi atau ini udah deh yang terakhir aja? Gimana nih Mas? Masih mau aja sih, kenapa enggak ya? Kayaknya nggak ada alasan untuk jadiin ini kayak udah gitu. Nggak ada sih. Berarti nggak kapok ya Mas? Enggak lah. Yang bikin lagi film horor tuh apa sih Jo? Yang bikin lagi film horor gini, karena aku pribadi kalau sehari-hari itu takut nonton horor, jadi aku nggak pernah berani meskipun aku tahu yang main teman sendiri, tapi tetap takut karena nggak suka dikagetin. Nah dengan main film horor kita punya ngasih rasa itu tapi tanpa perlu kita kaget beneran, jadi kita cuma ngagetin orang aja. Lebih enak main drama atau horor Jo? Beda-beda ya, masing-masing tantangannya sih lain gitu. Tapi kalau horor tuh serunya ya itu tadi, karena biasanya lokasi yang dipilih juga bukan lokasi yang kayak oh kita menyediakan tempat yang nyaman gitu-gitu. Tapi kalau drama, tantangan yang lebih beratnya itu tentu emosinya lebih ngalir gitu. Kalau horor kan kadang kita dituntut ada babak-babak yang kencang terus gitu. Jo main film horor lu sendiri tipe yang penakut bukan sih Jo, atau santai aja? Seperti yang tadi gue bilang, gue penakut. penakut, orangnya penakut. Jo, after ini ada project apa lagi di film atau ada? Ada akhir bulan ini tayang Ganjil Genap. Harapannya Untuk Kutukan 9 Setan. Untuk Kutukan 9 Setan harapannya ya ini horor yang bisa diterima sama banyak kalangan. Terus menghibur sudah pasti ya, karena tujuan film utamanya adalah menghibur. Terus juga mudah-mudahan jadi portofolio yang baik untuk kita semuanya, termasuk untuk BIM Pictures, untuk pemain, untuk director dan penulis dan semuanya. Ajo Seperti apa sih Kak? Kehidupan lagi nikmatin kayaknya ya, nikmatin banget. Nikmatin lah, nikah mah harus dinikmatin dong. Ya udah mau 2 tahun ya berarti ya, udah mau 2 tahun. Sejauh ini menyenangkan aja, mungkin juga karena belum punya anak jadi rasanya masih kayak pacaran tapi tinggal bareng gitu. Ada rencana mungkin Kak Jo? Apa tuh? Untuk Oh punya momongan. Emang dari awal sama Clay pengen nunda sih, jadi ya belum tahu kalau dibilang sampai kapannya. Balik ke Clay-nya lagi, kan nanti yang mengandung Clay, jadi ya itu hak Clay. boleh Jadi tahu memang dari mungkin awal udah alasannya sepakat seperti untuk apa? menunda ya? Iya, iya. Alasan menunda seperti apa? Kenapa? Alasan menunda? Alasan menunda ya karena kalau dari aku pribadi sih nanya ke istri ya, karena itu tadi yang mengandung kan badan dia, jadi ya
itu hak dia dong. Kak Jo kemarin sempat rame tuh di Twitter Kak Jo. Apa? Sempat rame di Twitter. Oh, iya. Dan itu gimana sih? Biasa aja sih kayaknya ya, karena aku main Twitter dari dulu. Ya ada aja sih pasti. Biasa aja. Kenapa pelan banget? Nggak kaget gitu Nah, dengan anak. enggak sih, enggak. Lagian enggak seviral itu ya, maksudnya kemarin kayak cuman ada debat antar ini aja sih, debat opini aja sih. Kak Jo ada perubahan nggak sih selama menjadi suami? Nah itu harusnya yang ngomong orang ya, karena aku nggak bisa menilai diri sendiri. Cuman kalau yang aku rasain sendiri sih pasti secara tidak sadar jadi lebih menuntut diri sendiri untuk punya tanggung jawab gitu. Yang tadinya nongkrong bisa pulang kalau capek, sekarang ya nggak bisa. Memang nggak bisa, gue seorang suami, gue harus punya tanggung jawab sendiri gitu. Tapi ada perubahan yang signifikan nggak dari Kak Jo sama Kak Lari sendiri? Ya itu ya, nggak tahu ya. Kalau kami berdua sih merasanya ya itu bedanya cuman karena sekarang tinggal bareng aja ya. Jadi dulu habis pacaran ngedrop di rumahnya, terus aku baru pulang ke rumahku, sekarang ya udah searah aja gitu. Hal-hal kayak gitu aja sih. Karena itu tadi kayaknya karena belum punya anak, jadi masih belum bisa bicara banyak lah. Kak Jo tapi itu dorongan nggak sih dari orang tua? Ayo dong, apa apalagi mati papa mungkin? Enggak ya kayaknya. Kalau orang tua kebetulan dua-duanya dari dua keluarga ini mengerti, bukan yang tipe menuntut. Kak Jo ini Kak Jo sendiri cara Kakak untuk membagikan pasangan sendiri seperti apa sih Kak Jo? Waduh, cara membagian pasangan. Kayaknya sih kita semua udah tahu ya caranya bikin pasangan kita seneng, cuman kadang yang nggak tahu tuh justru apa yang bikin dia sedih atau apa yang dia sebel gitu. Itu lebih sulit daripada yang seneng. Kalau yang seneng kita semua tahu lah, diajak jalan-jalan seneng, diajak makan seneng gitu. Tapi yang sebel nih nggak tahu, beda-beda. Thank you Bang. Gitu. Kak Jo bentar lagi kan bakalan ada timnas Indonesia melawan Argentina. Kamu termasuk yang antusias juga nggak sih? Ya sebagai orang yang suka nonton bola sih ya senang-senang aja ya, apalagi itu FIFA Matchday, bener pertandingan yang memang didaftarkan ke FIFA gitu, pertandingan yang ada poinnya. Ya mudah-mudahan sih jadi pelajaran buat banyak pemain Indonesia yang nanti turun ke lapangan ya. Kamu ikut war tiket juga? Enggak. Enggak. Kalau udah nikah kayaknya war Coldplay, war Argentina kayaknya nomor sekian deh. Udah beda orang. Nggak, mungkin karena aku pribadi juga lebih suka nonton di TV, lebih jelas gitu ngelihatnya. Terus mungkin banyaknya fans Messi yang ngantri ya, biar ini aja lah, biar jatahnya nggak ikut diperebutkan gitu, ngalah aja. Kak Jo dulu terkenal menjadi artis cilik ya. Emang iya? Diobok-obok. Tadi kan sempat disinggung nggak mau katanya kalau disinggung obok. Emang terganggu nggak sih sama image yang Joshua yang masa kecil atau Enggak sih, enggak terganggu. Enggak, yang aku sebel bukan bercanda itunya. Kalau nggak ada konteks aja, karena orang tuh kadang gatel dari mulutnya ingin icebreaker-nya tuh itu gitu, padahal banyak icebreaker lain. Cuman bukan sebel, cuman kayak capek aja, kayak yang lain dong gitu. dianggap anak kecil terus nggak sih atau gimana? Enggak lah, gila bapak-bapak anak kecil mah. Enggak. Tapi dia pengen merubah image itu nggak sih? Enggak ya kayaknya ya. Maksudnya artis cilik macam apa yang 30 tahun gitu. Iya jadi kayaknya enggak sih. Ya orang juga nggak ada yang gimana-gimana kok. Biasa aja. Tapi sebel ketika dibilang Joshua obok-obok gitu. Ya pengennya emang dibilangnya apa? Atau seperti apa? Enggak sih. Maksudnya itu masalah icebreaker-nya aja. Maksudnya kalau kadang orang pakai itu karena belum kenalan, belum apa, terus tiba-tiba nggak harus diobok-obok. Apapun itu kalau belum kenalan terus tiba-tiba teriak-teriak gitu ya sebel juga apapun yang diteriakin. Kak Joshua ini unik banget, sekarang lagi suka tato atau seperti apa? Enggak, udah lama ini. Udah lama. Sejak kapan sih Kak bikin tato? Kapan ya? Sejak Dari sebelum nikah kok. dari sebelum nikah. Unik banget itu tatonya apa sih Kak? Kayak kartun gitu ya? Enggak, ini foto almarhum bokap aja di tato. Tapi kayak ini kartun gitu ya Kak? Enggak, Polaroid dong. Polaroid. Kenapa sih Kak bikin itu? Kok Polaroid apa? Foto book strip. Kalau boleh tahu? Apa? Kalau boleh tahu kenapa? Nah, itu nggak boleh tahu. Aja makasih ya. Tapi ada lagi nggak sih Kak? Apa? Juga suka Dalam. sama tato? Udah cuma di tangan sama di sini.
termasuk ada apa tata-tata unik yang Kak kalian punya juga kan? Sorry, teman-teman media mungkin kalau mau lanjut bisa ke backdrop kali ya. Oke. Gitu.